Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang hukum dan teori perkembangan anak. Nah, dalam materi ini, mahasiswa perlu mengetahui dengan baik apa itu hukum perkembangan anak dan apa teori-teori apa saja yang berkaitan dengan perkembangan anak. Oke, mohon disimak baik-baik. Nah, hukum-hukum perkembangan, sebelum kita memasuki apa saja hukum-hukum dari perkembangan anak tersebut, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi. Kita berangkat dari definisi perkembangan. Dalam secara istilah, perkembangan dalam bahasa Inggris development, yaitu konsep perkembangan. Nah, adanya konsep perkembangan dalam hal ini growth, kematangan maturation, dan perubahan change. Dan dibahas lebih lanjut terkait dengan perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania, rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Saya kira ini sangat jelas sekali, yang mana perkembangan itu akan secara terus-menerus sepanjang hayat. Sepanjang manusia hidup, maka terjadilah perkembangan. Nah, hukum perkembangan adalah ketentuan yang mendasar tentang realitas kehidupan peserta didik yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Nah, ketentuan mendasar ini bersifat deduktif. Nah, kita harus ketahui apa itu deduktif, yaitu dari bersifat umum ke khusus, yang menunjukkan hubungan secara berkesinambungan dan dapat diramalkan sebelum proses berlangsung. Nah, hukum perkembangan ini menerapkan bagaimana sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Nah, dalam slide tersebut, hukum-hukum perkembangan itu terdiri dari 7 hukum yang akan kita bahas. Mungkin di dalam referensi lainnya ada terdapat berbagai macam hukum-hukum, karena dalam materi ini ada 7, tetapi mungkin ada referensi lain lebih dari 7 atau kurang dari 7, itu mungkin saja, tetapi dalam materi yang kita akan bahas hanya 7 yang kita akan bahas. Oke. Yang pertama adalah konvergensi, kemudian hukum mempertahankan dan mengembangkan diri, hukum masa peka, yang ketiga, kemudian hukum kesatuan organis, hukum rekapitulasi, hukum tempo dan ritme perkembangan, hukum predestinasi. Nah, ada 7 hukum yang kita akan pelajari. Saya ulang kembali, ada konvergensi, ada hukum mempertahankan mengembangkan diri, ada hukum masa peka, ada hukum kesatuan organis, hukum rekapitulasi, hukum tempo dan ritme perkembangan, dan hukum predestinasi. Oke, kemudian kita akan lanjut membahas satu persatu hukum perkembangan. Konvergensi, yaitu menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Oke, perlu diperhatikan baik-baik dalam hal ini. Pembawaan yang dalam hal ini perkembangan peserta didik atau pembawaan dari anak secara lahir mungkin ada potensi atau bawaan lahir yang mereka miliki. Nah, itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, maka terjadilah proses atau hukum konvergensi. Oke. Dan di sini bahwa pandangan pendidikan tradisional di masa lalu beradaptasi
atau berpendapat bahwa hasil pendidikan dicapai anak selalu dihubung-hubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Saya kira itu keliru, tetapi pembawaan yang dimaksud di sini adalah pembawaan yang di bawah dari lahir, yang kemudian diasah dalam dunia pendidikan atau diasah dalam lingkungannya sehingga berkembang menjadi lebih baik. Kemudian mempertahankan dan mengembangkan diri. Nah, setiap manusia itu mempunyai hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Akan terjadi dorongan mempertahankan diri terwujud pada dorongan makan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Maksudnya adalah ketika anak lapar atau kita lapar, maka akan terdorong untuk makan. Nah, ketika kita akan jatuh kah atau mungkin diancam kah, maka akan terjadi dorongan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Seperti itu. Jadi ada semacam hukum perkembangan anak, dalam hal ini mempertahankan dan mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga adalah hukum masa peka. Suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Nah, dalam hal ini fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak itu dibahas dalam hal masa peka, itu diperkenalkan dalam dunia pendidikan oleh Dr. Maria. Ya, Dr. Maria Montessori berpendapat bahwa masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Nah, artinya dalam hal ini, suatu masa ketika fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Ketika sang lebah atau ratu peka kemudian ia mendapatkan zat-zat makanan tertentu, ia akan berkembang biak dengan cepat. Masa peka merupakan juga suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaannya, ya, seperti untuk berkembang dalam fisik seorang anak. Nah, kesatuan organis. Selanjutnya adalah kesatuan organis, berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Dalam hal ini satu kesatuan, misalnya kalau kaki kita bertambah panjang, kemudian tangan kita bertambah panjang juga, maka organ-organ lainnya akan ikut berkembang, seperti otak kita akan berkembang, mungkin juga mata semakin membesar, kemudian bibir juga semakin membesar, ya. Jadi tidak hanya satu, tetapi dia akan menjadi satu kesatuan. Lanjut, hukum rekapitulasi. Pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Nah, rekapitulasi dalam hal ini jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi itu berarti perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Misalnya masa memburu atau menyamun, masa yang dialami ketika anak berusia sekitar 8 tahun, tanda-tandanya anak senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, memanah, dan menangkap binatang. Sedangkan masa mengembala, mungkin masa ini dialami ketika anak berusia 10 tahun, tanda-tandanya anak senang memelihara binatang seperti ayam, kucing mungkin, kelinci, burung, kambing, dan sebagainya. Kemudian ada masa bercocok tanam, dalam hal ini masa yang diawali sekitar 12 tahun, tanda-tandanya anak senang berkebun, menyiram bunga, dan lain-lain, ya.
Kemudian ada juga masa berdagang, di mana mungkin ketika usia 14 tahun tanda tandanya anak senang menukar perangko dengan atau temannya, atau mungkin semacam membuat dagang-dagangan, ya mungkin juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, maka itu adalah pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu manusia atau bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Nah, itulah yang dikatakan hukum rekapitulasi. Sedangkan hukum tempo dan ritme perkembangan, bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap, serta berlaku umum. Nah, itu adalah tempo dan ritme perkembangan, ya, secara berurutan. Sedangkan predestinasi adalah sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya, di mana hukum predestinasi yang dimaksud di sini adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah dikehendaki atau ditentukan. Dalam hal ini, nasib atau takdir, ya, merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Kemudian kita masuk dalam teori-teori perkembangan. Nah, teori merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dikaji terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang sesuatu hal. Hal ini bertujuan dengan mengkaji teori yang mendasari kajian pengetahuan, memiliki dasar yang kuat dalam mengaplikasikan ilmu perkembangan peserta didik di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada teori perkembangan. Yang pertama itu psikoseksual. Dalam hal ini Freud psikoseksual development theory. Nah, teorinya menyatakan ada ID, ada ego, dan ada superego. Nah, itu adalah teori perkembangan. Jadi perlu diketahui bahwa dalam diri kita berkembang ada yang ID, ada ego, dan ada superego. Nah, ID itu kita alami sejak lahir dan terdiri dari intrinsik dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jika tidak dikendalikan, ID akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Unsur kedua dari struktur kepribadian kita itu adalah ada ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran yang pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Kemudian ego bekerja menurut prinsip realitas. Unsur ketiga dari unsur kepribadian adalah superego. Nah, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua serta dari masyarakat. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik, bahwa dalam diri kita ada yang namanya perkembangan psikoseksual. Dalam hal ini ada ID, ego, dan superego. Kemudian ada juga yang namanya psychosocial development theory atau teori perkembangan psikososial atau psikososial. Erikson memperluas teori Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif. Jadi Freud tadi itu mengatakan ada ID, ada ego, ada superego. Nah, Erikson mengembangkan teori dari Freud tersebut, ya, bahwa peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Ada dua hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial, yaitu yang pertama adalah walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku terhadap individu setiap tahapnya. Dan kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya secara umum. Tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan secara siklus terhadap
kehidupan manusia. Nah, ada 8 perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia dijelaskan secara rinci berikut ini, yaitu ada trust, ada mistrust, ada kepercayaan dan rasa tidak percaya. Nah, itu ada pada usia 0 sampai 2 tahun, tahap si kecil membangun kepercayaan pada lingkungan sekitarnya. Bila pengasuh selalu ada di sisinya, maka ia akan mengembangkan kepercayaan hingga dewasa. Artinya bahwa kalau misalnya orang tua selalu mendampingi anak-anaknya, maka ia akan mengembangkan kepercayaannya hingga dewasa. Kemudian otonomi dan rasa malu dan ragu-ragu pada usia 2 hingga 3 tahun. Ya, ada autonomy vs shame. Usia si kecil membangun kemandirian awalnya. Bila usahanya yang lebih sering dimarahi, dikontrol, si kecil bisa merasa tidak pede dan malu. Betul sekali. Kemudian ada inisiatif, ada rasa bersalah, ada inisiatif and guilt. Oke, pada usia 3 hingga 5 tahun biasanya seperti itu. Ada industry and inferiority, tekun dan rasa rendah diri. Identity and role confusion, artinya identitas dan kebingungan identitas. Kemudian selanjutnya ada keakraban dan keterkucilan, intimacy vs isolation, pengayaan dan stagnasi, generative and stagnancy, integrity and despair, keutuhan dan keputusasaan. Tidak merasa menyesal merupakan elemen yang paling penting di masa tua. Sangat penting untuk fokus pada pencapaian dan masa indah di tahun sebelumnya ketimbang kegagalan. Ya, usia 65 tahun dan seterusnya. Nah, tadi ada beberapa teori di atas, ada 2, ada psikoseksual, psikososial, dan di sini ada teori perkembangan behavior. Nah, behavior dan menekankan studi ilmiah dari teorinya John. Menurut aliran ini, pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Perilaku dalam hal ini adalah behaviors. Dan juga ada dinamakan teori kognitif. Teori kognitif dalam hal ini hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Oke, jadi ini ada pembahasan dalam sini. Di sini dicatat ada sensory motori, pre-operasional, operasional, ada operasi konkret dan ada operasi formal. Kemudian ada Maslow juga, teori hierarki kebutuhan. Nah, perlu diperhatikan di sini ada piramida. Dalam kebutuhan kita sebagai manusia itu diawali dengan psychological needs. Kemudian ini psychological needs, kemudian safety and security, love and belonging, self-esteem, dan self-actualization. Jadi ada 5 menurut Maslow tentang teori hierarki kebutuhan. Di sini ada penjelasan bahwa yang pertama itu kebutuhan dasar untuk hidup itu ada makanan, air, perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif yaitu cinta. Kemudian ada kebutuhan manusia lebih eksklusif, cinta, dukungan, dan belonging. Ya, kemudian pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan diri, friendship, family, intimacy. Kemudian kalau kita mendapatkan kebutuhan kita dalam tahap ini, maka akan terjadilah self-esteem atau kepercayaan diri. Kemudian ada semacam pencapaian, respect of others, the need of to be unique, your individual. Kemudian kalau kita sudah mencapai kebutuhan ini, maka self-actualization kita itu terbentuk dengan baik. Oke, jadi kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup itu self-actualization. Kita mau menunjukkan moral yang baik, kemudian creativity, spontan, kemudian acceptance, mau diterima, kemudian experience, purpose, meaning, and inner potential. Oke.
Kemudian ini ada teori ekologi. Ada 2 slide lagi, ada teori ekologi dari Bronfenbrenner. Itu menyatakan bahwa sistem saling berhubungan oleh karena itu banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Jadi ini adalah ekologi, semacam ekosistem dalam lingkungan kita. Ada family, school, ada what is this? Ya, tetangga, church group, atau mungkin kita Muslim adalah mosque, ya. Ada masjid, ada tempat kesehatan, kemudian ada semacam media massa, internet. Nah, itu yang membangun perkembangan kita. Kemudian yang terakhir adalah teori keterikatan. Jadi teori keterikatan di sini adalah model psikologi untuk menjelaskan aspek tertentu dalam dinamika hubungan antarpersonal jangka panjang. Keterikatan merupakan insting biologis untuk mencari kedekatan dengan sosok keterikatan attachment figure ketika seorang anak merasakan ancaman atau ketidaknyamanan dengan harapan bahwa sosok keterikatan akan menghilangkan ancaman dan ketidaknyamanan tersebut. Berkembangnya sebuah keterikatan adalah karena adanya kebutuhan anak pada keamanan, keselamatan, dan perlindungan, hal yang sangat diperlukan pada masa kecil dan masa kanak-kanak. Jadi, hukum perkembangan dan teori-teori perkembangan anak, dalam hal ini peserta didik, itu perlu memang kita ketahui bersama bahwa semua itu berasal dari bagaimana pola asuh orang tuanya di masa kecilnya. Sehingga pada saat pola asuh orang tua itu baik, maka akan menjadi atau lingkungannya akan menjadi baik pada saat dewasa nanti. Mungkin itu pembahasan kita dalam hal hukum dan teori perkembangan anak atau perkembangan peserta didik. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan dalam materi ini. Semoga dapat difahami dengan baik dan sampai di sini saja kita tutup materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.